Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Kita kembali di dalam perenungan kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa untuk kita menerima firman Tuhan. Yesus, terima kasih buat kebaikan Tuhan, kasih Tuhan di dalam hidup kami. Hari ini kami kembali merenungkan firman Tuhan. Berkati perenungan ini Tuhan, biarlah sungguh memuliakan nama Tuhan, bahkan setiap kami boleh kembali belajar dalam firman Tuhan, bahkan semakin mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kita pasti pernah merasakan yang namanya ditolak. Baik itu ditolak dalam pekerjaan, dalam hubungan, dalam pertemanan, atau dalam hal apapun itu. Dan penolakan itu tidak memandang miskin atau kayanya orang itu. Dan hari ini kita melihat bagaimana cara Tuhan mendekati orang-orang yang ditolak pada waktu itu dan dijauhi orang-orang. Mari kita buka di dalam kitab Lukas pasal ke-19 ayat pertama hingga ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang, apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus. Ia akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah firman Tuhan yang boleh kita baca. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, siapakah Zakheus itu sendiri? Dari teks yang kita baca barusan, dikatakan bahwa Zakheus itu seorang kepala pemungut cukai. Bahkan dia juga adalah orang yang kaya pada waktu itu. Pekerjaan yang digeluti oleh Zakheus ini sendiri dianggap orang-orang pada waktu itu negatif. Karena orang-orang menganggap orang yang melakukan pekerjaan ini, orang-orang yang bersahabat dengan penjajah Romawi. Sehingga pekerjaan mereka kemungkinan besar memeras rakyat, menguntungkan diri mereka sendiri. Dan orang-orang melihat pekerjaan dari Zakheus ini, apa yang dilakukan oleh Zakheus ini, dan orang-orang tidak menyukainya, bahkan tidak bergaul karib dengan namanya Zakheus, bahkan menjauhi Zakheus itu sendiri. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Zakheus seorang yang kaya tetapi ditolak oleh orang-orang pada waktu itu. Kemungkinan besar apa yang dilakukan oleh Zakheus ini sendiri dalam pekerjaannya, mungkin ada kecurangan yang boleh dilakukannya untuk menguntungkan dirinya sendiri. Dan orang-orang tidak menyukai akan hal itu, bahkan mengucilkan dia, menolak dia. Apalagi dengan fisiknya yang pendek, mungkin dia juga mendapat bulian pada waktu itu. Dan hari ini kita bisa melihat bahwa orang kaya saja dia ditolak. Kalau kita bisa melihat di ayat yang sebelumnya, ada persamaan dari kedua orang ini. Yang pertama, kedua orang ini sama-sama ingin melihat Tuhan Yesus, tapi dengan cara mereka masing-masing. Dan yang kedua orang ini sama-sama tidak didekati orang-orang pada waktu itu, ditolak orang-orang pada waktu itu. Bahkan seorang buta pengemis dianggap najis pada waktu itu, sehingga orang-orang tidak
mendekatinya, menjauhinya. Dan apa kedua cara orang tersebut ingin melihat Tuhan Yesus? Yang pertama, seorang yang buta, pengemis di pinggir jalan, di mana Yesus yang sedang lewat di kota Yeriko. Dia berusaha memanggil Tuhan Yesus. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dia berteriak minta tolong kepada Tuhan Yesus. Sedangkan Zakeus itu sendiri, ketika Yesus lewat berjalan masuk di kota Yeriko itu, dia ingin segera melihat Tuhan Yesus dengan memanjat pohon ara. Karena memang badannya pendek, tidak memungkinkan untuk masuk di tengah-tengah orang banyak, di keramaian orang banyak. Sehingga dia dengan cara memanjat pohon ara untuk bisa dapat melihat Tuhan Yesus. Dan kedua cara orang ini sama-sama Tuhan terima. Sama-sama Tuhan mendekati mereka, menerima mereka. Bahkan Zakeus itu sendiri, Tuhan memintanya untuk menumpang di rumahnya, makan bersama dengan dia. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ini dengan cara yang dia berikan, mendekati orang-orang yang ditolak pada waktu itu. Orang-orang memandang, mengapa orang tersebut menumpang di rumah orang berdosa? Bahkan orang-orang bertanya, seharusnya orang itu harus dikucilkan, harus dihina, karena orang itu berdosa, tidak layak untuk ditemani atau didekatin. Seperti itu anggapan orang-orang pada waktu itu. Tapi Tuhan berbeda dengan caranya, bagaimana seseorang itu berubah, mendapatkan transformasi kehidupan yang baru dengan cara mendekatinya. Ketika dia ditolak, ketika dia dijauhi, dia merangkul, dia mendekati orang itu. Mungkin di antara kita dengan cara kita ingin membawa seseorang untuk berubah, mengenal Tuhan, percaya akan Tuhan. Kita bisa melihat cara Tuhan Yesus ini. Tapi dia melalui cara merangkul orang itu, menerima orang itu, mendekati orang itu. Bahkan ikut bersama-samanya, makan bersama dengan dia. Orang yang ditolak oleh orang-orang di sekitar, Tuhan terima, Tuhan rangkul, Tuhan dekati pada waktu itu. Sehingga dengan cara tersebut, Zakeus mendapatkan sukacita itu, mendapatkan perubahan itu. Yang tadinya ditolak oleh orang-orang, dia diterima oleh Yesus itu sendiri. Dari apa yang dilakukan oleh Zakeus tadi, yang ingin melihat Tuhan Yesus, dia bukan hanya sekedar melihat secara fisik, tetapi dia juga melihat lebih dalam lagi. Melalui hatinya, dia mendapatkan perubahan itu. Sehingga itulah yang terjadi di dalam diri oleh Zakeus itu sendiri. Perubahan terjadi dalam diri Zakeus terhadap penerimaan yang Yesus beri kepada dia. Tetapi kita bisa belajar dari cara Tuhan Yesus ini sendiri. Dengan merangkul orang itu, menerima orang itu apa adanya. Dia ditolak, dia dijauhi, mari kita dekati. Sehingga perubahan yang terjadi dalam diri Zakeus ini dan responnya, dia memberikan setengah miliknya kepada orang-orang miskin pada waktu itu. Kalau kita bisa lihat orang kaya yang tidak masuk ke dalam kerajaan surga, di mana dia terlalu memikat dirinya kepada hartanya. Tetapi berbeda dengan Zakeus ini, walaupun dia orang yang kaya, tapi dia tidak terpikat oleh harta yang dia milikinya. Bahkan dia membagikannya bagi orang-orang miskin yang mungkin dia pernah peras waktu itu, dan dia juga membagikannya semuanya kepada mereka. Pertobatan yang dialami oleh Zakeus ini, dia bukan hanya sekedar percaya kepada Tuhan Yesus, dosanya diampuni, tetapi dia memberikan dampak kepada orang-orang di sekitarnya. Dengan kasihnya kepada orang-orang tersebut, itulah dampak yang boleh dia berikan kepada orang-orang di sekitarnya. Jadi
apa yang dialami oleh Zakheus ini sendiri. Walaupun dia ditolak, walaupun dia tidak didekati orang-orang pada waktu itu, Tuhan Yesus hadir baginya. Tuhan Yesus menerima dia, merangkul dia, dan dia mengalami transformasi itu. Dia bukan hanya sekedar percaya Tuhan, dia bukan hanya dosa-dosanya diampuni, tetapi dia juga memberikan dampak. Dia memberikan kasih itu kepada orang-orang di sekitarnya. Bukankah kita juga sebagai orang percaya, kita juga membawa dampak kepada di sekitar kita? Kalau kita hanya sekedar percaya kepada Tuhan, tidak ada dampak yang boleh kita lakukan dalam hidup ini. Sehingga kita boleh hari ini belajar bagaimana kita sebagai orang percaya, mari kita terus memberikan dampak itu. Walaupun Zakheus pada waktu itu hilang relasi dengan orang-orang pada waktu itu, terputus relasi mereka, tapi Tuhan datang memulihkan relasi itu dan dia diselamatkan. Mari kita bersama-sama belajar, kita sama-sama semakin hari semakin mengasihi Tuhan di dalam hidup kita. Bahkan kita boleh melakukan firman-Nya, kita mengerti, dan kita boleh membawa dampak itu bagi orang-orang di sekitar kita. Seperti Tuhan itu sendiri datang sebagai manusia ke dalam dunia ini. Dia mencari yang hilang, menyelamatkannya. Dan hal itulah yang Tuhan pulihkan, yang Tuhan cari di dalam kehidupan ini. Kita adalah orang-orang yang hilang dalam dosa, dan Tuhan itu sudah pulihkan. Tuhan sudah pulihkan melalui dirinya yang telah mati bagi kita. Sekarang giliran kita, bagaimana kita memberikan dampak itu bagi orang-orang di sekitar kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dan memampukan kita melakukan firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.